Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Mazuki dengan NIM 24061350081 dari Agribisnis C. Di sini saya ingin memaparkan hasil turun lapangan kami yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan pada Perusahaan Kopi Nganu Pekanbaru, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Selamat menyaksikan. Masuk ke penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses sistematis yang digunakan untuk mengukur kontribusi dan efektivitas para pekerja atau karyawan selama periode tertentu. Dalam konteks usaha kecil seperti Kopi Nganu ini, penilaian kinerja sangat penting untuk memastikan kualitas pelayanan dan kelancaran produksi. Penilaian kinerja pada dasarnya mencakup unsur kemampuan individu, kedisiplinan, tanggung jawab, dan konsistensi dalam menyelesaikan tugas. Penilaian yang dilakukan secara objektif akan membantu pemilik usaha mengetahui kelemahan dan kekuatan karyawan sehingga dapat menentukan strategi pengembangan karyawan melalui pelatihan atau pembagian tugas yang lebih cepat. Produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan mengacu pada seberapa efektif dan efisien seorang karyawan menghasilkan suatu output. Produktivitas dipengaruhi oleh motivasi kerja, lingkungan kerja, kemampuan teknis, pelatihan, serta fasilitas kerja yang tersedia. Semakin baik lingkungan dan sarana kerja, semakin besar pula peluang karyawan mencapai target produksi dengan kualitas yang konsisten. Dalam usaha Kopi Nganu ini, produktivitas dapat dilihat dari kecepatan proses roasting, ketepatan penggilingan, kualitas rasa, serta kerapihan pengemasan. Pada gambaran umum, UMKM Kopi Nganu ini bergerak di produksi bubuk kopi lokal. Kegiatannya yaitu ada roasting, grinding, serta pengemasan. Memiliki pelanggan tetap, rumah tangga, kedai kopi, terdapat sebuah kafe kecil sebagai bagian usaha karyawan, bertugas pada produksi, pengemasan, dan pelayanan. Masuk ke identitas responden. Responden utama dalam penelitian kami ini adalah Bapak Roni, pemilik sekaligus pengelola utama Kopi Nganu. Berikut ada data-data, nama dan usia serta pengalaman Bapak ini, dan jenis usaha Bapak ini yaitu produksi bubuk kopi, kafe kecil, dan pemasaran bubuk kopi ke konsumen atau warung kopi. Dalam perannya dia dalam usaha ini yaitu mengawasi proses roasting, memilih kualitas biji kopi, mengatur penggilingan atau grinding, melakukan pengawasan langsung terhadap pengemasan, mengelola keuangan sederhana, mengatur jadwal kerja dan pembagian tugas, serta berinteraksi langsung dengan pelanggan tetap. Menurut penuturan beliau, usaha ini berkembang dari skala rumahan hingga memiliki pelanggan tetap yang rutin memesan. Beliau juga menekankan bahwa keberhasilan usaha banyak ditentukan oleh kinerja karyawan yang mampu menjaga stabilitas produksi dan kualitas rasa kopi. Lokasi usaha Kopi Nganu ini berada di Jalan Widya Graha, Srikandi, Delima. Masuk ke penilaian kinerja karyawan. Faktor pertama yaitu faktor individu. Karyawan memiliki kemampuan kerja dasar yang cukup baik. Mereka memahami alur produksi, memiliki pengalaman dalam proses pengolahan kopi, serta terlihat cukup termotivasi menjalankan tugas harian. Karyawan juga sudah terbiasa mengoperasikan mesin roasting dan grinder sehingga tidak memerlukan pengawasan ketat. Kedua, desain pekerjaan dan karakteristik tugas. Alur kerja pada usaha ini belum sepenuhnya tersusun rapi. Beberapa tugas masih dilakukan secara spontan atau mengikuti pesanan harian. Karyawan belum memiliki SOP tertulis sehingga beberapa keputusan masih langsung ditentukan oleh pemilik. Namun pembagian tugas sudah cukup jelas dalam tahap produksi, siapa yang melakukan roasting, siapa yang melakukan pengemasan, dan siapa yang membantu menyiapkan bahan. Ketiga, kepemimpinan dan gaya manajerial. Hubungan antara karyawan dan pemilik usaha bersifat kekeluargaan. Pemilik memberikan arahan secara langsung dan sederhana, sehingga mudah dipahami oleh karyawan. Komunikasi berjalan lancar dan tidak ada ketegangan dalam hubungan kerja. Gaya manajerial seperti ini sangat mendukung kenyamanan kerja, meski perlu ditambah dengan struktur manajerial yang lebih formal. Keempat, praktik sumber daya manusia.
Sistem upah sudah dianggap adil dan disesuaikan dengan beban kerja. Pembagian jam kerja fleksibel, tetapi karyawan merasa belum banyak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait strategi usaha. Karyawan juga belum mendapatkan pelatihan rutin, padahal potensi mereka masih dapat dikembangkan. Kepuasan kerja dan keterlibatan. Karyawan mengaku merasa nyaman bekerja di Kopi Nganu, lingkungan kerja yang tenang, hubungan kerja yang baik, serta suasana kekeluargaan menjadi faktor utama yang meningkatkan kenyamanan. Namun demikian, tingkat keterlibatan karyawan dalam menyampaikan ide atau inovasi masih rendah. Keenam, teknologi dan sumber daya. Teknologi yang digunakan cukup membantu seperti mesin roasting, grinder modern, dan alat pengemasan. Pemanfaatan teknologi meningkatkan kecepatan produksi serta konsistensi kualitas. Lanjut ketujuh, lingkungan kerja visi dan psikososial. Secara fisik, ruangan kerja cukup bersih dan tertata dengan ventilasi dan pencahayaan yang memadai. Lingkungan psikososial netral, tidak ada tekanan berlebihan, tetapi belum ada dorongan kuat untuk meningkatkan produktivitas secara signifikan. Kedelapan, budaya organisasi. Budaya kerja di Kopi Nganu ini cenderung santai, namun tetap mengutamakan kualitas bekerja. Komunikasi antar pekerja baik dan koordinasi dilakukan secara lisan. Budaya seperti ini memudahkan bekerja sama. Tapi jika usaha berkembang lebih besar, perlu budaya kerja yang lebih profesional. Masuk ke produktivitas karyawan. Yang pertama yaitu ada output per tenaga kerja. Karyawan mampu menghasilkan output yang stabil sesuai target produksi harian. Proses roasting dan penggilingan berjalan tepat waktu dan pengemasan dilakukan dengan rapi. Kedua, efisiensi waktu. Penggunaan waktu kerja sudah efektif. Karyawan tidak banyak melakukan aktivitas non-produktif, deadline terpenuhi, dan proses produksi berjalan sesuai dengan permintaan pelanggan. Ketiga, kualitas hasil kerja. Hasil produk memiliki kualitas yang konsisten. Konsumen juga memberikan respon positif terkait rasa, aroma, dan tekstur kopi. Tingkat kesalahan produksi juga rendah. Keempat, ada kehadiran dan keterlibatan. Tingkat kehadiran karyawan cukup tinggi dan kedisiplinannya baik juga. Mereka aktif terlibat dalam kegiatan produksi dan membantu pemilik dalam memenuhi pesanan mendadak. Kelima, ada kemampuan berinovasi dan adaptasi. Karyawan dapat beradaptasi dengan menggunakan alat baru dan perubahan prosedur. Beberapa karyawan juga menunjukkan inisiatif untuk memperbaiki cara kerja mereka, meski inovasi masih terbatas. Ini adalah pekerja di Kopi Nganu. Kesimpulan dari hasil pemaparan saya turun lapangan ini yaitu secara keseluruhan, kinerja dan produktivitas karyawan Kopi Nganu berada pada kategori baik, ditunjang oleh kemampuan individu yang memadai, teknologi yang membantu, serta hubungan kerja yang harmonis. Namun, struktur kerja dan keterlibatan karyawan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kinerja maksimal. Sekian hasil pemaparan dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.